Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kali ini kita langsung pada pembahasan materi, judulnya apa? Belum berani nikah. Lihat di halaman kelima dari buklet yang sudah dibagikan. Ini silahkan diperbanyak ya. Nanti kasih teman-teman yang belum nikah, kasih ini nanti. Insya Allah semua dapat hidayah nantinya. Baik. Lihat di halaman kelima, kita bahas dulu bahaya lama menjomblo. Kalau tersinggung alhamdulillah. Ya, baca Mas Reza. Bahaya lama menjomblo. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah SAW tidak mengizinkan Utsman bin Maz'un untuk tabatul atau hidup membujang. Kalau seandainya beliau mengizinkan, tentu kami akan bertabatul, meskipun untuk mencapainya kami harus melakukan pengebirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, Rasulullah SAW tidak mengizinkan Utsman bin Maz'un untuk hidup membujang, diistilahkan dengan tabatul. Kalau seandainya beliau mengizinkan, tentu kami akan tabatul meskipun dengan cara melakukan pengebirian. Coba lihat, disebutkan dalam ensiklopedia fikih. Disebutkan dalam ensiklopedia fikih terbitan Kementerian Agama Kuwait pada juz 8 halaman 13, tabatul secara bahasa berarti memutus. Sedangkan orang yang mengasingkan diri dengan tujuan beribadah disebut dengan al-mutabattil. Orang yang membujang namun tujuannya di sini untuk beribadah. Saya tidak mau menikah karena saya ingin konsen dalam ibadah. Itu namanya mutabattil. Ya, itu namanya mutabattil. Terus dalam Subul Salam juz 6 halaman 10 karya As-San'ani disebutkan bahwa tabatul adalah enggan menikah karena memutuskan untuk sibuk beribadah kepada Allah. Nah, berarti istilah kita tabatul di sini, lama menjomblo di sini karena dia keinginannya biar bisa konsen ibadah. Mas-mas kayak gitu ada? Karena mau konsen untuk ibadah pada Allah saja. Saya tidak mau terganggu dengan kesibukan mau menikah, mikir perempuan, mikir dunia, mikir nafkah. Saya ingin konsen untuk ibadah saja. Kalau niatannya seperti itu namanya tabatul. Dan ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kalau dia lama menjomblonya karena memang belum dapat, ya bukan masuk dalam sini. Ya, nggak masuk dalam istilah tabatul seperti yang dijelaskan oleh para ulama tadi. Disebutkan pula oleh Ibnu Hajar. Disebutkan pula oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan pula hal yang sama. Beliau berkata, yang dimaksud tabatul adalah meninggalkan menikah karena sibuk untuk beribadah. Ya, setelah itu Ibnu Hajar menyebutkan perkataan At-Tabari bahwa tabatul yang dimaksudkan oleh Utsman bin Maz'un adalah mengharamkan pada diri untuk menikahi wanita dan enggan mengenakan wewangian serta segala sesuatu yang menyenangkan. Karenanya turunlah ayat, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Al-Maidah ayat 87. Al-Maidah ayat 87. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahalallahu lakum. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian itu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian. Maka di sini menunjukkan bahwasanya jangan sampai orang itu mengharamkan diri untuk menikah dikarenakan ingin konsen dalam ibadah. Nah, intinya ada satu hadis di sini
jangan sampai benci pada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksudkan sunnah di sini adalah ajaran Nabi SAW. Di antara ajaran Nabi, beliau memerintahkan untuk menikah. Di antara ajaran Nabi SAW, beliau memerintahkan untuk menikah. Saya langsung bacakan langsung kisahnya. Ada 3 orang yang pernah datang di halaman 7. Ada 3 orang yang pernah datang ke rumah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya tentang ibadah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka diberitahu, tanggapan mereka seakan-akan menganggap apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa-biasa saja. Mereka berkata, di mana kita dibandingkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal dosa beliau yang lalu dan akan datang telah diampuni. Salah satu dari mereka lantas berkata, adapun saya akan sholat malam selamanya. Yang lain berkata, saya akan berpuasa terus-menerus tanpa ada hari untuk tidak puasa. Yang lain berkata pula, saya akan meninggalkan wanita dan tidak akan menikah selamanya. Rasulullah SAW lantas berkata, kaliankah yang berkata demikian dan demikian? Demi Allah, aku sendiri yang paling takut pada Allah dan paling bertakwa padanya. Aku sendiri tetap puasa namun ada waktu untuk istirahat tidak berpuasa. Aku sendiri mengerjakan sholat malam dan ada waktu untuk tidur. Aku sendiri menikahi wanita. Siapa yang membenci ajaranku, maka ia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Apa tadi sunnah Nabi yang disebutkan dalam hadis ini? Apa saja? Puasa. Tadi 1, Salat malam. ya, sebutkan sholat malam. Namun ada waktu untuk istirahat. 2, puasa. Namun ada waktu untuk tidak puasa. 3, menikah. Ya, bukan lama-lama membujang. Maka Nabi SAW motivasi seperti itu, menunjukkan bahwa kalau kita menikah berarti telah menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun nanti saya akan sebutkan beberapa sebab ada yang tidak menikah dikarenakan ya ada faktor-faktor tertentu. Nanti akan kita lihat di pembahasan-pembahasan berikutnya. Sekarang lihat langsung di halaman ke-8. Kenapa tak berani nikah, terutama nikah muda? Nikah muda berarti umur berapa tahun? Berapa tahun? 20 tahun sudah berani nikah? Belum. Ada cuma ngomong doang? Hah? 20 tahun sudah berani? Belum. Belum berani? Ya. Abdullah bin Amr bin Al-As itu bapaknya namanya Amr. Abdullah itu anaknya, putranya. Selisih umur antara Amr dan Abdullah itu cuma 10 tahun. Coba mikir, apa maksudnya saya ceritakan ini? Mudanya menikah. Saking mudanya menikah. Selisih umur bapaknya Amr dengan anaknya Abdullah cuma 10 tahun. Paham? Iya, paham. Apa maksudnya? Saking mudanya menikah. Nikahnya berapa tahun berarti? 8 tahun. Taruhlah langsung hamil ya, 9 tahun. 9 tahun. Antum 9 tahun ngapain aja? Main layangan. Hah? Masih main kelereng? Nggak mungkin ada zaman sekarang itu. Main game, main HP paling. Ya, 9 tahun tadi, iya kan? Dan itu pakai hitungan tahun Hijriah itu. Kalau tahun Hijriah berarti kalau kita ya sekitar 10 tahun lah bedanya. Berarti umurnya 10 tahun lah ditaruh kalau menurut kalender Masehi. Menunjukkan bahwasanya dulu sahabat-sahabat ada yang nikah muda semacam itu. Namun jangan bahas itu dulu lah. Sekarang kita bahas zaman sekarang. Kenapa sampai tak berani nikah muda? Lihat, padahal nikah muda itu punya banyak manfaat. Di antaranya 1, hati semakin tenang dan sejuk dengan adanya istri dan anak. nah, yang pertama apa? Hati semakin tenang dan sejuk. Ada siapa? Istri dan anak. Berarti lawannya gimana kalau gitu kebalikannya? Enggak menikah berarti? Belum menikah berarti? Hati enggak tenang. Sejuk enggak? Hambar.
Iya kan? Iya. Mau pergi makan, mau pergi bonceng, naik motor dulu lah. Naik motor dirancang untuk 1 orang apa 2 orang itu motor? Mubazir berarti 1. Iya kan? Nah, bakso bisa makan bareng teman di sampingnya, cuma dengan teman laki-lakinya saja. Wah, nggak ada mesra-mesranya. Ya, kemudian apa lagi coba? Makan baksonya sendirian, jalannya juga sendirian, nggak tahu dia pegang tangan siapa di situ. Paling baper aja kalau lihat ada yang pacaran. Wah, saya mau seperti itu, namun nggak halal. Kalau nggak tenang berarti banyak galaunya. Banyak galaunya seperti apa? Status. Apa? Mainan antum apa? Facebook apa Instagram? Baik, Instagram. Foto berarti ya? Foto apa video? Foto. Ceritanya nih, ada yang foto. Nah, ini akhwat lah, saya singgung lah, nggak apa-apa. Biasanya dapat di tempat-tempat hiburan. Saya baru diberitahu kemarin. Saya baru paham. Ya. Cerita yang panjang. Jadi ketika dia belum dapat pasangan, mulai galau dia di pinggir pantai. Kemarin ke pantai nggak? Baik. Ada yang ke pantai nggak? Oh iya ada. Baik. Ditulis, Bang, kapan halalkan saya? Terus masuk apa di situ? Upload di Instagram. Waduh, galau nggak kayak begini? Sebabnya galau kenapa? Belum nikah. Sebabnya galau kenapa? Belum nikah. Mas gimana kalau begitu? Statusnya kayak bagaimana? Biasanya ada video-video atau foto-foto balasan. Pakai tulisan di sini kan? Biasanya kan ganti-gantian tulisannya itu. Ada, saya pernah lihat ada akhwat terus ikhwannya balas lagi. Terus dia bikin tulisan lagi, saya itu bukan maksudnya nggak bisa menikahmu segera, alasannya gini. Tulisannya dinaikkan lagi gitu, iya kan? Pernah lihat kayak gini videonya? Pernah? Apa nama videonya itu? Berjuang menghalalkanmu. Apa? Tulisannya berjuang menghalalkanmu. Berjuang menghalalkanmu. Masya Allah. Jangan-jangan antum nih. Jangan-jangan ini. Aku ora tahu loh, Mas. Antum jangan-jangan. Galau-galaunya itu banyak sekali. Saya lihat gini, aduh ya Allah, zamannya kok kayak gini ya. Saya lebih enak zaman saya itu. Nggak banyak galau-galau dengan satu status. Sudah kalau zaman dulu itu galau-galaunya sudah dia simpan sendiri saja ya. Sudah nggak selalu kesampaian, mau gimana lagi, ditahan saja. Kalau sekarang nggak bisa nahan-nahan itu. Ada bisa buat vlog di YouTube, ya kan? Bisa. Ada bisa juga dengan status gambar-gambarnya di Instagram, ada juga dengan statusnya di Facebook. Statusnya kalau dia itu jomblonya lama, makin galaunya juga lama. Statusnya banyak nggak bermutu. Bermutu nggak kayak gitu? Nah ini kita pikirkan di sinilah. Mudah-mudahan termotivasi biar jadi tenang hidupnya dan semakin mendapatkan kesejukan dalam hati. Lihat ayatnya langsung dibaca Al-Furqan ayat 74. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Furqan ayat 74. walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Rabb kami, karuniakanlah kepada kami istri-istri kami dan juga keturunan kami sebagai penyejuk mata, qurrata a'yun. Ayat ini didapati kapan kalau gitu? Qurrata a'yun ini dapatnya kapan? Setelah menikah. Mungkin nggak dengan tidak menikah dapat ini? Zina berarti. Iya kan? Iya. Namun kalau dapat yang halal akan lebih tenang, akan lebih membawa berkah daripada ya dia menempuh jalan yang haram. Maka saya wanti-wanti juga dengan ada seminar-seminar seperti ini. Ya, hati-hati dengan pergaulan bebas, dan antum sekalian tahu harus sadar diri tentang zaman saat ini, rusaknya itu bukan main.
Ya, banyak kita lihat, ya terutama yang sering saya dengar kasus kalau di tempat saya itu ya anak-anak SMA putus sekolah cuma gara-gara perutnya sudah isi terlebih dahulu. Mudorotnya apa kalau hamil di luar nikah ketika itu? Apa coba mudorotnya? Nggak bisa dinasabkan. Apa? Harus paham kayak gini loh, biar nggak terjerumus. Apa mudorotnya? Satu, Tidak mempunyai wali. boleh nggak menikahi wanita yang telah dihamili? Boleh atau tidak? Kalau para ulama yang membolehkan hal ini dengan dua syarat. Satu, taubat. Dua, membuktikan istibra. Saya ulang, satu apa? Taubat. Siapa yang bertobat? Dua-duanya. Karena suka sama suka kan? Berarti dua-duanya taubat. Yang kedua apa? Istibra. Pernah dengar kata istibra? Istibra itu membuktikan kosongnya kandungan. Bagaimana cara membuktikannya? Kalau tidak jadi hamil satu kali haid. Kalau jadi hamil berarti? Kalau jadi hamil nunggu sampai melahirkan. Makanya antum ngaji ini tujuannya itu biar yang haram-haram ini dijauhi. Ya, biar yang haram-haram ini dijauhi. Bahkan kalau ada dorongan hawa nafsu itunya terlalu kuat, nafsunya terlalu kuat, walaupun ngaji pun bisa terjerumus dalam hal semacam ini. Karena iman sudah tidak ada lagi ketika itu. Iman tidak kuat lagi ketika itu. Tahu mudorotnya ya? Itu baru dari sisi mau menikahi kan? Nah, namun nanti saya bahas tentang masalah ini lain waktu lah. Karena ini ada masalah kasus lagi yang lainnya. Gimana kalau sudah terjadi menikah dan yang lainnya. Saya mau sebutkan mudorotnya dulu. Yang kedua, sekarang kalau anak itu dilahirkan, yang mudorot besar, terutama kalau punya anak perempuan. Anak perempuan butuh apa? Mbak-mbak kalau nikah butuh apa? Wali. Bapaknya ingat tidak boleh jadi hubungan nasab, artinya bapak biologisnya tidak boleh anak putrinya ini disandarkan pada bapaknya. Al-waladu lil firash wal ahiru al hajaru. Anak itu disandarkan kepada pemilik ranjang, sedangkan yang berzina tidak mendapatkan apa-apa, cuma mendapatkan hajar. Hajar itu batu, batu alias tidak punya nilai apa-apa. Kesimpulannya berarti anak ini tidak disandarkan kepada bapak biologisnya. Berarti kalau statusnya ketika nikah, siapa yang jadi wali coba? Boleh bapak biologisnya? Boleh atau tidak? Enggak boleh. Siapa kalau begitu? Siapa? Wali hakim. Namun kenyataannya orang tuanya enggak mau seperti itu, dia tetap mau menikahi anaknya. Namun kalau itu disahkan, ini masalah lain lagi. Saya enggak mau bahas ini. Cuma mau sebutkan mudorotnya dulu. Mudorot yang ketiga, kalau konsekuensinya tadi bapak biologisnya itu bukan bapaknya, berarti secara nasab, bukan secara pencatatan, punya ujung-ujungnya lagi, selain ke masalah perwalian, nanti juga ke masalah waris dan hal semacam itu yang kaitannya dengan hubungan nasab. Mudorotnya banyak. Makanya penting jaga pergaulan loh. Makanya kenapa kita di zaman ini lebih mudahkan untuk lewat biro jodoh seperti ini, dikarenakan kalau dengan langsung mudorotnya juga ada banyak. Peluang untuk berzina besar nggak? Kalau lewat pacaran besar nggak peluang untuk berzina? Jujur aja, besar nggak? Besar sekali. Dan zina itu dari percikan api yang kecil dulu, baru jadi besar. Awalnya dari yang kecil-kecil dulu, baru jadi besar. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Isra, wala taqrabu zina, janganlah mendekati zina. Yang kedua, kalau antum lewat jalan pacaran, ya, lewat jalan pacaran, maka yang ada semuanya penuh dengan pengelabuan.
Akhwat pura-pura baik di depan, saya nggak mau sebut akhwat lah ya. Akhwat tuh baik-baik gitu. Nah, cewek aja lah ya. Nah, ceweknya itu apapun itu akan serba baik. Tampilannya itu cantik, tampilannya istimewa. Sekarang saya nanya, kira-kira pas nikah nanti jadi seperti itu di rumah? Ketika jalan bareng kan tampil cantik kan? Waduh, wahai pokoknya luar biasa cantiknya. Nggak ada yang tandingi pacar saya. Sekarang saya tanya, besok kalau sudah nikah, apa jadi yang perempuan itu seperti itu di rumah? Mau cantik di hadapan suami seperti itu? Jawab aja mas-mas, mungkin nggak? Mungkin atau tidak? Sangat belum tahu juga. Iya toh? Kalau dia tidak paham agama, nggak tahu kalau urusan dandan itu cuma di rumah, dia cuma mikir di luar rumah saja berarti kan? Nah, berarti dalam rumah nggak akan perhatikan seperti itu. Paham ini? Ya, maka penuh dengan pengelabuan. Yang laki-laki so alim. Dek, gimana dek? Sudah bangun sholat tahajud apa belum? Sok sweet sekali dia itu kalau SMS itu atau WA itu ya. Padahal mungkin dia cuma bangun cuma tanya kayak gitu doang, habis itu dia tidur juga. Kita kan nggak tahu dia sholat apa enggak. Bisa kan fotonya dibuat-buat aja kan? Wih, ini belum apa-apa ini. Semangat Ustaz. Ya, kan belum tahu seperti itu. Wah, mudorotnya itu banyak. Sehingga kalau mau saya bilang, mungkin di zaman ini mungkin nggak tahu film Siti Nurbaya itu kayak gimana. Dulu itu kalau zaman dulu itu ada Siti Nurbaya itu jadi tren itu waktu itu. Mungkin kalau mau perjodohan yang paling bagus itu ya Siti Nurbaya itu dijodohkan oleh orang tua lebih mantap. Ya, karena orang tua dia tahu gimana seluk-beluk keluarga ini, pengenalan keluarga. Karena yang namanya menikah itu bukan hanya pengenalan pasangan loh, cuma berdua saja nggak mungkin. Itu ada keluarga juga, punya besan nantinya. Ini bukan hanya dua individu saja disatukan, bukan. Keluarga juga, orang tua punya kenalan, dia kenalin ketika itu. Ini sudah cocok. Orang tua kan juga perhatikan, nggak mungkin orang tua itu paksakan kalau itu orang tua yang baik. Mungkin kalau mau bilang kembali ke zaman Siti Nurbaya itu lebih bagus. Ya, orang tua yang jodohkan tadi anak putrinya, dia cari yang laki-laki yang soleh, yang mau dengan anaknya, yang mau bisa tanggung jawab, mau membimbing anaknya, seperti itu lebih baik. Ya, daripada lewat zaman saat ini. Bahkan kadang orang tua sekarang ini tidak ambil peduli lagi dengan anaknya. Paling kalian yang jomblo-jomblo sering ditanya sama ibu kan, kok kamu sampai sekarang ini kok masih seperti ini toh, nggak punya pacar? Ada nggak kayak gitu? Ada, ya kan? Oh, jangan-jangan kamu ini homo ini cuma mau jalan dengan teman laki-lakimu saja. Ada orang tua kayak gitu loh, saking nggak pahamnya itu gimana mudorotnya pacaran tadi. Memang tugas antum untuk dakwahi orang tua juga, beritahu saya nggak kayak begitu, saya itu ingin tempuh jalan yang halal, nggak mau dengan jalan semacam tadi. Ya, maka saat ini juga punya tugas untuk mendakwahi orang tua. Nah, kembali ke masalah tadi, jadi intinya ya hati-hati dengan perzinaan, juga hal-hal yang menuju perzinaan seperti apa tadi? Pacaran. Terus kalau punya pacar sekarang gimana coba? Hah? Apa sekarang? Halalkan apa putuskan? Hah? Berani putusin langsung? Tega banget kamu ya. Takut nangis lah. Hah? Siapa yang nangis kalau gitu? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya nanti tinggal dimikir-pikir sendirilah, soalnya sudah jalan yang salah sih, saya nggak mau kasih solusi. Ya, kalau mau putusin ya memang kalau belum siap ya putusin. Kalau memang sudah siap ya cara yang ditempuh ya dia halalkan, namun nggak tunda-tunda lama. Ya biar jadi halal. Paham ini ya? Ya, berarti kalau punya pacar gimana? Nimbang-nimbang. Namun kalau memang nggak punya niatan nikah, ini baru ya semester 1. Semester 1 sudah berani nikah? Sudah? Adik sudah berani? Sudah siap? Sudah mau tapi belum siap ya sama saja. Ya. Maka kalau memang masih jauh ya sudah, nggak usah putuskan untuk lanjut. Kecuali sudah punya jalan untuk serius seperti itu. Nah, terus yang kedua, lompat langsung yang kedua, manfaat yang kedua. Nah, sebentar, saya sebutkan satu hadis lagi di halaman ke-10. Maaf, ini saya lompat-lompat karena yang penting-penting saja. Ini halamannya banyak.
di halaman ke-10 paling atas. Ini manfaat memiliki anak yang soleh juga. Ini juga didapat dari nikah. Jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Nah, maka anak itu nantinya kalau diperoleh dari pernikahan yang halal tadi, maka anak ini bertujuan untuk jadi amal jariah. Maka orang menikah itu untuk itu, memiliki keturunan supaya dapat mewariskan kesolehan dari orang tuanya kepada anak-anak berikutnya, dapat anak-anak yang jadi amal jariah yang pahalanya mengalir terus kepada orang tua walaupun orang tuanya telah meninggal dunia. Sekarang lihat kenapa nikah muda. Yang kedua, manfaatnya. Bersegera nikah akan mudah memperbanyak umat ini. Bersegera nikah akan mudah memperbanyak umat ini. Maksudnya apa? Kalau orang nikah muda, anaknya berarti peluangnya makin banyak. Namun kalau nikahnya itu 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, peluang untuk memiliki keturunan sedikit. Sehingga umat Islam juga makin sedikit saat itu. Dan Nabi SAW lebih bangga kalau punya umat yang banyak. Coba langsung baca hadisnya dari Ma'qil bin Yasar. Dari Ma'qil bin Yasir, ia berkata bahwa ada seseorang yang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata bahwa ia benar-benar mencintai wanita yang punya garis keturunan yang baik dan berparas cantik. Namun sayangnya ia tidak bisa memiliki keturunan. Ia bertanya pada Rasulullah, apakah boleh aku menikahinya? Beliau menjawab, tidak boleh. Kemudian ia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi kedua kalinya. Jawabannya pun sama, dilarang. Kemudian ia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketiga kalinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bersabda, nikahilah wanita yang pengasih dan punya banyak keturunan, karena aku sangat berbangga karena sebab kalian dengan banyaknya pengikutku. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Nah, lihat Rasul SAW itu katakan, tazawwajul waduda al-waluda fa inni mukatsirum bikumul umam. Nikahilah wanita yang penyayang. Terus nikahilah wanita yang walud. Walud itu dari kata walad, berarti punya banyak anak. Karena Nabi, yaitu aku, akan berbangga dengan umatku yang banyak pada hari kiamat. Sekarang pertanyaannya, mau cari tahu wanita itu penyayang dan punya banyak keturunan dari mana coba? Pacaran dulu berarti? Tahu dia penyayang? Hah? Gimana? Nah, bisa mengetahui dari orang-orang sekitarnya. Makanya saya beritahu tadi, kalau mau tahu langsung, pengelabuan banyak. Namun kalau jenengan tahu itu dari pihak lain, misalnya, ini cari tahu nih tentang awat ini gimana, tanya pada teman dekatnya ini. Ya, dia itu cerewet enggak? Bisa tahu. Kalau kamu tanya langsung, oh dia bilang, wah saya itu paling alim sekali, saya nggak biasa banyak ngomong. Oh cuma itu aja dia jaim. Ya. Namun kalau tanya pada teman sekitarnya, temannya beritahu ini, oh itu mas, saya cuma sarankan saja. Dia agak sedikit ini mulutnya itu. Ya. Siapa yang beritahu temannya? Tanya lagi ke yang lainnya, jangan satu saja, tanya lagi ke yang lainnya. Beri tanggapan tuh, sama juga. Oh berarti memang kesehariannya seperti itu. Mau sama istri yang cerewet mau? Hah? Hah? Ada sih positifnya juga, mah ya istri memang harus seperti itu juga. Namun ada yang ya dari sifat-sifat jelek kita tahu tadi dari orang-orang sehingga menjadi pertimbangan bagi kita. Ya, jadi pertimbangan bagi kita, tahu dari orang-orang sekitar, tahu dari temannya, tahu dari teman kuliahnya, tahu dari siapa. Nah, kalau itu ada biro jodoh misalnya, maka bisa tanya situ karena nanti ada pihak-pihak yang jadi orang ketiga yang jadi comblangnya untuk tanya-tanya langsung tanpa jenengan langsung terlibat. Daripada tanya langsung pasti selalu dijawab yang baik-baik. Nah, itu yang dipikirkan tentang ini. Hadis ini juga mengajarkan bahwasanya kalau umat Islam itu baiknya punya banyak keturunan juga. Kemudian paling bagus cari istri juga yang subur. Taunya dari mana juga? Yang subur taunya dari mana?
tahu dari bapak ibunya di atas, tahu dari mungkin saudara-saudaranya juga. Itu biasanya punya gen atau punya sifat yang sama. Kalau atas punya banyak keturunan, wah saudara-saudaranya tuh ada 10. Ah ini kayaknya cocok dengan saya. Saya juga ingin punya banyak anak. Namun juga nggak mesti. Namun ada kecenderungan seperti itu. Karena ada memang orang tua yang punya anak tunggal saja. Ya punya anak tunggal saja. Namun dari perempuan ini ternyata punya banyak anak. Oh ternyata bukan dari situ juga. Namun ini aja faktor besar juga. Maksudnya kita bisa mendekati dengan cara itu. Nah terus kalau kita bahas nikah muda tadi, banyak yang ingin nikah muda namun selalu khawatir dengan jaminan rizki. Betul atau enggak? Tuh, saya mau hidup ini gimana? Saya belum punya pekerjaan yang mapan. Coba kita lihat di sini secara bertahap, mulai dari keyakinan ini dulu kita bangun. Allah berfirman. Allah berfirman, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezeki. Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun, termasuk kita ini manusia pun termasuk dalam ayat ini. Illa 'alallahi rizquha, melainkan Allah yang sudah berikan jaminan rizki. Maka siapapun yang hidup dunia ini selama dia itu masih hidup, maka sudah ada jaminan rizki pada orang tersebut. Terus jika engkau menjalani nikah, maka Allah akan memudahkan rizki untuk dirimu dan anak-anakmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Al-An'am ayat 151. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yaitu Allah yang berikan kalian itu rizki dan juga berikan kepada mereka. Istri dan anak-anak juga diberikan rizki. Satu hadis lagi dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang 3 golongan yang pasti mendapat pertolongan Allah. Di antaranya seorang yang menikah karena ingin menjaga kesuciannya. Seorang menikah wan nakihul ladzi yuridul afaf. Ada orang yang mendapat pertolongan Allah, yaitu orang yang menikah, dia ingin menikah demi menjaga iffah, demi menjaga kesucian dirinya. Berarti ikhwan dan akhwat sekalian, lihat, kalau memang nikahnya dia ingin seperti itu, serius ingin nikah, maka Allah itu akan berikan pertolongan. Antum sekarang punya motor paling jelek misalnya, dengan modal itu, ya mudah-mudahan laku lah, maksudnya ada yang naksir antum gitu. Ya. Namun kira-kira ada nggak ya seperti ini ya? Saya khawatir akhwat juga pandang motor antum nanti jadinya itu. Berarti antum harus unggulkan sisi yang lain. Ah saya motor jelek kayak gini, namun kan saya takmir masjid ini, takmir mahasiswa. Oh, berarti saya keunggulannya di sini. Wong saya bacanya bagus, ada keunggulan dari sisi lain. Ah ini nggak apa-apa lah, motor butut nggak masalah. Taruhlah seperti itu sekarang pas-pasan seperti ini. Antum juga sudah siap tanggung jawab, sudah siap kerja, yakin bahwa saya dengan nikah ini saya jaga kesucian diri saya, Allah akan tolong itu segera. Bahkan ketika menafsirkan salah satu ayat dalam surat An-Nur, ketika itu Ibnu Mas'ud, kalau tidak Ibnu Abbas itu mengatakan iltalmisul ghina fin nikah. Carilah kecukupan dengan menikah. Kalau gina saya juga bisa artikan carilah kaya juga dengan menikah. Artinya Allah akan beri kecukupan bagi siapa yang serius dalam hal ini. Kadang antum mulai mikirin nanti, wah saya lulus kayak gini, wah pas-pasan, yakin saja Allah akan tolong. Yang penting punya modal penting dulu. Ikhwan ini harus catat modal pentingnya, satu, tanggung jawab. Apa modal pentingnya? Mampu tanggung jawab. Dan siap untuk hal ini maksudnya jadikan bahan pembicaraan kepada orang tua. Akhwat nantinya ketika siap untuk menikah, ketika ditanyakan kamu kerjaannya apa? Iya saya kerjaannya pas-pasan Pak, Bu. Namun insya Allah saya bisa hidupi anak ibu. Saya akan cukupi dia dengan tawakal kepada Allah. Berani nggak bilang kayak gitu? Hah? Berani nggak? Insya Allah. Insya Allah.
Kuncinya di situ. Yakin dengan ini. Nah, berarti seseorang itu mudah untuk menikah. Poin pentingnya juga adalah punya iman yang kuat. Ini semua karena dasar iman loh ini. Kalau tidak punya iman yang kuat, karena memang dasarnya dia itu ngajinya itu kurang, pasti selalu penuh kekhawatiran. Oh ya, ini gimana ya saya hidupi keluarga saya nantinya. Namun kalau punya iman yang kuat, pas-pasan itu. Awalnya pas-pasan, Allah mudahkan lagi, mudahkan terus. Dan tolong para akhwat itu pahami bahwasanya ya laki-laki kalau kalian cari yang memang yang bujang kemudian ingin menikah, asalnya memang ya hidupnya pas-pasan. Gak mungkin langsung ketika nikah, oh sudah punya mobil, ya paling cuma mobil orang tua. Sudah punya motor, paling apa? Ya ada yang kredit juga, ya paling juga ada yang dari motor orang tua juga, iya kan? Belum punya sendiri. Maka harus sadari itu juga, nggak usah berangan-angan itu tinggi. Wah saya itu pingin yang ini sudah punya penghasilan yang mapan, pekerjaan yang mapan, kemudian sudah punya kendaraan seperti ini. Wah jangan terlalu banyak-banyak mimpi dulu lah. Ini biar Iwan ini naik sedikit ini biar cepat laku. Nah terus sekarang kita gali pelajaran dari walimah yang cuma disarankan oleh Nabi dengan seekor kambing. Kita lihat kisahnya, ada kisah menarik. Ada kisah menarik dari pernikahan Abdurrahman bin Auf yang sebelumnya dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi' Al-Ansari. Dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi' Al-Ansari. Kita lihat kisahnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia menyatakan bahwa Abdurrahman bin Auf pernah dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sa'ad bin Ar-Rabi' Al-Ansari. Ketika itu Sa'ad Al-Ansari memiliki 2 orang istri dan memang ia terkenal sangat kaya. Berarti Sa'ad punya berapa istri? 2. Namun wong sugih. Ya, kaya. Nah, kemudian lihat kisahnya. Lantas ia menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf untuk berbagi dalam istri dan harta. Artinya, istri Sa'ad yang disukai oleh Abdurrahman akan diceraikan lalu diserahkan kepada Abdurrahman setelah iddahnya. Istrinya berapa tadi Sa'ad? 2. Apa yang Sa'ad inginkan pada Abdurrahman? Hah? Apa yang dia inginkan? Bagi istri. Istrinya 2, 1 untuk Sa'ad, 1 untuk Abdurrahman. Antum bisa kayak begini? Bisa? Mikir 1 saja belum. Sa'ad punya 2. Abdurrahman dulu itu dari Mekah, itu saudagar kaya raya. Dia tinggalkan semuanya demi hijrah. Pergi tinggalkan semuanya, istri tinggalkan, harta ditinggalkan, jatuh miskin ketika hijrah sampai di kota Madinah. Maka ketika itu Sa'ad yang dipersaudarakan dengannya kemudian nawarkan kepada Abdurrahman. Prihatin kepada Abdurrahman seperti itu. Saya punya 2 istri, kamu pilih mana yang kamu suka. Bukan kalimatnya, ah sudah ini ada istri saya nggak suka lagi, untuk kamu aja, enggak. Namun dia bilang, kamu pilih mana yang kamu suka. Selesai masa iddahnya, saya ceraikan. Selesai masa iddahnya, silakan kamu nikahi. Bisa kayak gitu? Paling kalau kamu punya 2 istri, pilih apa kalau gitu? Ah ini sudah istri tua saya, ini kamu aja ya. Iya kan? Iya. Dia bilang seperti itu, dia bagi. Ini dikenal dengan istilah, para ulama itu katakan, ini dikenal dengan istilah isar. Isar itu apa? Dahulukan yang lain di saat kita juga butuh. Saya ceritakan kalau kasus antum misalnya, antum sudah disukai sama akhwat, terus ada teman antum juga belum menikah juga, karena kasihan sama dia. Namun ini kesempatan besar nih, karena dia sudah mau. Yang dengan ini juga sebenarnya punya peluang mau juga. Kira-kira mau kasih calon ini? Mau ngasih? Berani ngasih? Eman-eman kan? Nah, berarti belum punya sifat isar. Ya memang dasar manusia memang pelit. Ya. Nggak mungkin dia berbagi untuk kali ini. Saya contohkan kayak gitu. Kalau kasus anak jomblo kayak begitu, nggak mungkin. Malah pasti main serang itu ketika itu. Ya pasti ya siapa yang duluan untuk ini.
Gak mungkin dikasih tempatnya seperti tadi. Namun ini demikian sifatnya para sahabat, mereka mendahulukan temannya di saat dia juga butuh. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hasyr ayat 9, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu mendahulukan saudaranya padahal mereka juga butuh. Mereka dahulukan saudaranya itu untuk kebutuhannya sendiri. Walau kana bihim khasasah, padahal mereka sangat-sangat butuh sekali untuk itu. Nah, terus lihat Abdurrahman ketika itu menjawab, semoga Allah memberkahimu dalam keluarga dan hartamu. Cukuplah tunjukkan kepadaku di manakah pasar. Lantas ditunjukkanlah kepada Abdurrahman pasar, lalu ia berdagang hingga mendapat untung yang banyak karena berdagang keju dan samin. Suatu hari Nabi SAW melihat pada Abdurrahman ada bekas warna kuning pada pakaiannya, atau bekas wewangian dari wanita yang biasa dipakai ketika pernikahan. Nabi SAW lantas mengatakan, apa yang terjadi padamu wahai Abdurrahman? Ia menjawab, wahai Rasulullah, saya telah menikahi seorang wanita Ansar. Rasulullah SAW kembali bertanya, berapa mahar yang kau berikan padanya? Abdurrahman menjawab, aku memberinya mahar emas sebesar sebuah kurma atau sekitar 5 dirham. Kemudian Nabi SAW berkata ketika itu, lakukanlah walimahan walaupun dengan seekor kambing. Lihat, akhirnya Abdurrahman itu kerja, dari bisnisnya dia itu berhasil. Kemudian dia ingin menikah. Lantas ketemu Nabi SAW, Nabi tahu dia Abdurrahman sudah menikah. Nabi tanya, wahai Abdurrahman, saya tahu itu dari wangian yang ada di bajumu yang kamu pakai. Karena wangian ini cuma ada pada wanita saja. Kalau ada bekas, oh berarti ini bekas dari istrimu. Kapan kamu nikah? Ya, kapan kamu nikah? Terus Nabi SAW tanya, kamu sudah lakukan walimah? Tahu walimah itu artinya apa? Resepsi. Resepsi, kita sebut resepsi ya. Namun walimah itu intinya adalah pada makan-makan. Berarti kalau nggak ikut yang depan-depannya, ikutnya langsung pada makan-makan, berarti sudah memenuhi undangan. Biasanya kita ingin intinya di situ ya, iya kan? Iya. Nah, ditanya, kamu sudah walimah belum? Nabi SAW katakan, awlim walau bisyautin. Lakukanlah walimah walaupun dengan 1 ekor kambing. Faedahnya apa dari hadis ini? Lihat dulu, nanti kita ambil pelajaran dalamnya. 1, faedah hadis. Boleh seorang imam bertanya tentang keadaan jamaahnya yang sudah lama tak terlihat. Kan tadi Abdurrahman tidak terlihat lagi. Nabi SAW bertanya kepada ini Abdurrahman, kamu kok nggak terlihat lama? Terus yang kedua, boleh seorang wanita memakai wewangian untuk suaminya. Bahkan dianjurkan untuk tampil wangi di hadapan suami, lebih-lebih lagi di malam pertamanya. Baik, berarti kecantikan wanita itu hanya pada suaminya. Maka tahu istri itu soleha itu ketika dia mau berpenampilan terbaik untuk suami. Soalnya laki-laki matanya itu biasanya jelalatan. Ketika dipuaskan untuk urusan ini, ya, pandangannya sudah dihibur oleh istrinya, maka dia tidak bisa berpaling lagi kepada yang lainnya. Biasanya seperti itu. Berarti, ya, ketika di rumah itu istri itu dandan untuk suami, dan istri yang baik itu seperti itu. Nah, ini para akhwat itu ingat ini baik-baik. Dandan yang terbaik itu adalah untuk suami di rumah. Itu berpahala daripada didandan di luar. Kalau para sahabat seperti diceritakan oleh Ibnu Abbas, itu buahkan kegemarannya kalau dia itu cuma di rumah saja, tidak ada aktivitas luar, kerjaannya dandan terus. Ibnu Abbas itu katakan ketika subuh hari kami para wanita-wanita ketika itu, istri-istri para sahabat, ketika mereka di subuh hari mau masuk sholat subuh, mereka hapus dandanannya. Habis subuh dandan lagi. Dipertahankan sampai zuhur. Habis zuhur, mau masuk zuhur, dihapus tadi dandanannya. Setelah zuhur, dandan lagi. Bertahan lagi sampai asar. Asar dihapus lagi dandanannya. Kemudian ketika habis asar, dandan lagi. Terus seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali. Paling antum nggak usah keluar-keluar rumah itu kalau jadi punya istri kayak begitu. Wah, saya nggak mau nih kemana-mana ini, sudah betah di rumah.
Namun memang aktivitas para sahabat wanita di masa Nabi SAW seperti itu. Maka ketika itu Ibnu Abbas mengatakan para wanita saat itu tidak sama sekali protes dengan aktivitas yang semacam tadi. Kok dandan terus? Nggak mereka protes sama sekali. Karena memang tahu kewajibannya di rumah seperti itu. Berarti nafkah itu kalau untuk laki-laki itu bukan hanya urusan untuk mikir bisa makan minum saja, namun juga di antara nafkahnya apa? Berikan sesuatu supaya istri bisa dandan. Ingat itu, catat baik-baik ya. Besok diingat. Terus yang ketiga, tidak masalah jika ada bekas wewangian istri ada pada baju suami kalau memang tidak sengaja, walau yang terkena sebenarnya adalah syiar khas para wanita. Namun asalnya tetap tidak boleh laki-laki tasyabuh atau menyerupai wanita. Taib. Tadi bekas wangian istri ada pada baju suami tidak masalah, asalkan memang itu punya wanita. Dan ketika itu mungkin ada uzur bagi bagi Abdurrahman bin Auf sampai itu masih tersisa dan terlihat ketika di luar rumah. Kemudian yang keempat, disunahkan mendoakan berkah. Contoh saja doa kepada pengantin. Nah, kita disunahkan doa ketika mendapatkan berkah. Sebenarnya itu bukan nomor 5. Itu tidak pakai nomor. Dari Abu Hurairah, coba lihat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menyatakan bahwa jika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin memberikan ucapan selamat kepada seseorang yang telah menikah, beliau mendoakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, yang artinya semoga Allah memberkatimu ketika bahagia dan ketika susah dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi kalau ada yang menikah maka doakan seperti ini, biar yang menikah itu dapat berkah, sekaligus juga berkah bagi yang datang yang doakan, biar juga cepat nikah. Berarti di antara faktor biar antum cepat nikah apa? Banyak-banyak datangi undangan pernikahan, biar termotivasi, biar baper terus. Waduh, saya ini kapan ini ya? Saya datangi aja. Kok belum dapat? Datang lagi nanti kalau ada yang undang, datang lagi. Kapan ya saya? Ya terus dia mikir kan, akhirnya terdorong terus. Undangnya kapan? Ya, ngundang teman itu kapan gitu dia. Mikirnya seperti itu terus. Namun kalau di antara sebab juga orang itu belum juga menikah karena temanannya terus dengan para jomblo. Wah, ini sama-sama teman saya. Ada saya lihat kumpulan-kumpulan kayak gini masih tetap kayak gitu terus. Saya bilang ini mau bisa nikah nih kalau dia lepas dari kelompoknya, lepas dari perkumpulannya. Namun kalau dia bareng itu terus, maka akan jadi seperti itu terus. Nah, sekarang lihat lagi yang berikutnya, yang keenam. Yang dimaksud walimah adalah makanan yang disajikan ketika resepsi nikah. Walimah itu berarti berkumpul karena ketika itu kedua pasangan telah menyatu menjadi suami istri. Para ulama beda pendapat kapan walimah dilakukan. Kapan walimah dilakukan? Ada yang mengatakan akad terus malam pertama baru walimah. Walimah berarti mensyukuri tadi sudah malam pertama. Ada yang mengatakan barengan. Ya, barengan itu walimah, akad nikah langsung walimah. Ya, itu tergantung pilihan masing-masing. Mana yang punya kelonggaran, yang jelas ketika halal dulu itu baru dua pengantin itu berkumpul. Bukan nanti ketika belum halal itu sudah menerima tamu bareng-bareng, bukan. Karena di sebagian tempat di sini juga itu seperti itu. Baiknya tunggu halal dulu baru bareng-bareng. Ya. Kalau kebiasaan di sekitar sini di Gunung Kidul itu seperti itu. Artinya ini belum halal sudah terima tamu bareng-bareng. Itu asalnya tidak boleh. Maka ketika saya nikah juga waktu itu mau disuruh datang. Saya kok disuruh datang yang tamu bareng-bareng. Saya itu baru akadnya hari Ahad suruh datang hari Sabtu. Nggak mau. Ya, ketika Ahad itu sudah wanti-wanti juga. Kok ini telat-telat? Datang lagi telat lagi padahal sudah mau akad nikah juga. Ya. Intinya kalau memang belum halal baiknya enggak. Kalau enggak pakai strategi akad dulu di awal. Ya, akad dulu di awal sudah sah, baru nanti ketiga itu ya nyambut tamu saat itu. Nah, itu yang bisa dipilih. Terus yang berikutnya, para ulama berselisih pendapat. Para ulama berselisih pendapat mengenai hukum walimah. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang sunnah. Menurut ulama Syafi'iyah, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, hukum walimah adalah sunnah mustahab. Kata perintah dalam hadis ini dipahami sunnah atau anjuran. Ya,
Jadi walimah itu sunnah mustahab. Artinya tetap kalau dalam nikah itu ada pesta nikah tadi. Yang kedelapan, sebagian ulama menyatakan bahwa walimah itu diadakan sesudah dukhul, jima atau malam pertama, seperti pendapat Imam Malik dan selainnya. Sedangkan kelompok ulama Malikiyah menyatakan bahwa walimah diadakan ketika akad itu berlangsung. Nah, jadi ada perbedaan pendapat ya. Jadi tinggal milih saja. Bisa akad dulu, kemudian walimah bareng dengan akad, atau akad dulu, kemudian malam pertama sudah lewat, mungkin beberapa hari baru kemudian lakukan walimah. Itu juga bisa dipilih. Yang kesembilan, bagi orang yang mudah mengadakan walimah, maka tetaplah mengadakan walimah, jangan sampai kurang dari seekor kambing. Namun untuk acara walimah tadi tidak ada batasan tertentu. Bentuk makanan apapun yang dibuat untuk walimah tetap dibolehkan. Ketika Nabi SAW menikahi Safiyah, walimahnya tidak dengan daging. Ketika menikahi Zainab, disediakan untuk walimah dengan roti dan daging. Yang tepat semuanya disesuaikan dengan kemampuan pengantin. Berarti untuk mengadakan walimah itu sesuai dengan kemampuan. Ya, sesuai dengan kemampuan. Baiknya kalau memang tidak mampu berlebih, jangan dipaksakan untuk berlebih. Sesuai dengan kemampuan saya. Wah, saya nggak bisa seperti itu. Saya hanya bisa sederhana. Maka Nabi pakai standar kambing di sini, dan kambing ya bukan disuruh sapi, namun disuruh kambing. Berarti standarnya murah. Dan satu kambing pun itu ringan bagi kita. Nabi SAW katakan demikian supaya termotivasi. Walaupun sederhana, tetap walimah itu diadakan atau dilakukan. Terus 10. Pelajaran dari Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari adalah saling mendahulukan yang lain atau itsar. Lihatlah sikap Sa'ad yang sampai mendahulukan Abdurrahman dalam hal harta dan dua istrinya. Jadi dia ingin bagi hartanya dan juga ingin istrinya yang satu itu untuk Abdurrahman. Kemudian yang ke-11, Abdurrahman mengajarkan kepada kita tidak bergantung kepada pemberian orang lain yang didapat secara gratis. Mendapatkan hasil dari bekerja walau dengan berdagang itu lebih baik. Jadi kita harus punya prinsip gak mau bergantung pada orang lain. Berarti kalau sudah menikah berarti harus mandiri. Tidak bergantung kepada orang tua lagi. Berarti sudah mandiri ketika itu. Tidak mengharap-harapkan gratis dari orang lain. Kemudian yang ke-12, hendaknya mendoakan kebaikan kepada siapa saja yang ingin berbuat baik pada kita. Hendaknya mendoakan kebaikan kepada siapa saja yang ingin berbuat baik kepada kita. Lalu kita lihat, ingin nikah namun belum mampu memberi nafkah. Solusinya bagaimana? Kita lihat. Langsung lihat dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, hukum nikah itu sunnah bagi yang membutuhkannya dan sudah mampu memberi nafkah. Sedangkan bagi yang butuh untuk menikah namun belum punya persiapan, jika memiliki menikah berarti menyelisih hal yang lebih utama, yaitu disunahkan untuk tidak menikah kala itu. Jadi kalau yang pertama itu sunnah, itu asalnya menikah itu sunnah bagi yang membutuhkannya. Namun kalau dia itu bagi yang butuh untuk menikah namun belum punya persiapan, berarti menyelisih hal yang lebih utama, yaitu disunahkan untuk tidak menikah kala itu. Berarti kalau tidak punya kesiapan, ya, maka tidak diperintahkan untuk menikah. Nah, lalu lompat dasar dari hal ini adalah firman Allah. Lihat ayat selanjutnya. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. An-Nur ayat 33. Nah, kesimpulan di atas pun dipahami dari hadis. Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki ba'ah maka menikahlah, karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu maka berpuasalah, karena puasa itu adalah pengekang syahwatnya yang menggelora. Nah, berarti ya dari hadis ini terjawab. Bagi yang ingin menikah namun belum mampu memberikan nafkah, berarti tidak dianjurkan untuk menikah. Solusinya apa? Apa tadi di sini sebutkan? Fa'alaihi bisawm, maka disuruh perbanyak puasa. Untuk apa tujuannya? Mengekang syahwatnya. Solusi lainnya sibukkan diri.
Ya, kalau antum itu nggak banyak, sudah banyak puasa kok masih seperti itu, ya karena pikirannya ke situ terus. Berarti sibukkan diri dengan aktivitas yang bermanfaat. Ya, kalau sudah disibukkan maka nggak akan mikir-mikir tadi. Contoh misalnya, antum masih kuliah, belum saatnya misalnya menikah karena orang tua sudah larang dulu, harus lulus dulu. Oh, berarti sibukkan diri. Kemudian tambah dengan banyak puasa sunnah saat itu. Nah, terus sekarang ada yang mampu menikah namun belum juga naik pelaminan. Ya, padahal sudah mampu. Ya, lihat keadaan ini. Keadaan ini adalah sebaliknya dari apa yang kami kaji sebelumnya. Ada yang sudah mampu mencari nafkah, bahkan sudah hidup mapan, namun belum juga naik pelaminan, alias belum juga menikah. Mapan yang kami maksudkan tidak mesti punya kendaraan ataupun rumah. Ini standar sebagian orang tua yang terasa berat dipenuhi oleh para pemuda. Mapan cukuplah dengan kemampuan memberi mahar nikah dan memenuhi kebutuhan nafkah keluarga nantinya. Nah, mahar nikah apa coba? Saya ingin bahas nanti tentang mahar dan lain-lainnya nanti di kesempatan berikutnya, nanti edisi berikutnya. Mahar nikah itu kira-kira apa yang pantas? Hah? Seperangkat alat sholat boleh? Boleh? Itu pilihan siapa itu mahar? Mahar siapa yang tentukan? Calon istri. Berarti kalau istri minta 50 gram emas, turuti juga? Insya Allah. Kamu luar biasa sekali. 50 gram emas dia minta misalnya. Ya. Akhirnya utang. Maka tetap lihat dari kemampuan laki-laki, calon laki-lakinya seperti apa, tidak bisa dipaksakan. Namun mahar itu nanti pengertiannya adalah segala sesuatu yang punya nilai. Maka itu bisa jadi mahar. Nah, sekarang lihat lagi dalam mazhab Syafi'i ada dua keadaan bagi orang yang sudah mapan dan bisa mencari nafkah. Satu, sudah mampu mencari nafkah namun ia belum punya keinginan untuk menikah dan belum butuh. Ia punya alasan karena ingin sibuk dengan ibadah atau menuntut ilmu agama. Untuk kondisi seperti ini, lebih baiknya untuk mendahulukan kepentingan agama daripada menikah. Karena menikah malah membuatnya lalai dari kepentingan agama yang maslahatnya lebih besar. Keadaan pertama ini yang kita saksikan pada sebagian ulama seperti Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah rahimahullah yang sampai usia tua bahkan sampai meninggal dunia belum pula naik ke pelaminan. Mereka lebih menyibukkan diri dengan urusan agama dan mengurus umat yang maslahatnya tentu lebih besar sehingga menikah pun jadi tertunda. Ada ulama-ulama yang tidak menikah dikarenakan memandang bahwasanya dengan dia itu mengurus agama, banyak menulis, banyak ceramah, itu nanti akan punya masalah yang lebih besar. Sampai melupakan itu, dia bukan nggak mau nikah, namun melupakan itu semuanya demi ada masalah yang lebih besar. Siapa tadi? Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah. Namun lihat nanti yang kedua di sini, kalau sudah mampu mencari nafkah, sayangnya ia belum punya keinginan menikah dan sebenarnya ia tidak terlalu sibuk dalam menuntut ilmu agama, bukan pula orang yang sibuk dalam ibadah. Ada atau tidaknya ia dalam mengurus agama sama saja karena ia pun bisa tergantikan. Posisinya tidak sama seperti Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah. Orang seperti ini lebih utama atau lebih afdal baginya untuk menikah. Menikah menjadi pilihan terbaik supaya menyelamatkan dari zina. Ini realita bagi orang yang menunda nikah atau sulit menundukkan pandangan dari yang haram. Mendapatkan maslahat yang lebih besar, segera mendapatkan keturunan dan memperbanyak jumlah umat Islam. Untuk orang yang berada dalam kondisi kedua ini, disarankan untuk tidak menunda nikah, apalagi ditambah kondisi zaman yang semakin rusak. Kalau tidak menikah, kami yakin pandangan akan sulit tertundukkan. Baik, berarti kita lihat kondisi kita masing-masing. Bagi yang mampu menikah, lihat dia di posisi pertama atau kedua. Kalau posisi pertama berarti seperti Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah, karena sibuk dengan urusan agama. Kalau yang kedua bukan Imam Nawawi, bukan Ibnu Taimiyah, antum masuk yang mana berarti? Masuk yang mana? Dua kan berarti. Ketika punya kemampuan maka afdolnya segera menikah. Lalu yang terakhir Ingatlah di antara maslahat dari menikah adalah akan lebih mendatangkan ketenangan. Hal ini berbeda dengan para bujang yang lebih sulit tundukkan pandangan dan lebih banyak galaunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Ar-Rum ayat 21. Terus dari Abu Ayyub. Dari Abu Ayyub ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, 4 hal yang termasuk sunnah para Rasul: sifat malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah. Sifat malu, memakai kewangian, bersiwak, dan menikah. Dan tadi di ayat surat Ar-Rum ayat 21 ini biasanya disertakan dalam undangan loh ini. Iya kan? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda kuasa Allah, Allah ciptakan kalian dari diri kalian, ada pasangan kalian. Tujuannya apa? 1, mendapat sakinah, ketenangan. 2, ada di situ timbul mawaddah, rasa kasih. 3, rahmat, saling menyayangi satu dan yang lainnya. Berarti ketenangan dapati ketika seseorang itu menikah. Berarti kalau belum menikah banyak galaunya. Kemudian dikatakan lagi menikah itu juga 4 hal yang termasuk sunnah para Rasul. Ini hadisnya dhaif namun maknanya benar, yaitu sifat malu, memakai wangian, bersiwak, dan menikah. Berarti kesimpulannya, untuk memberanikan diri untuk menikah, berarti yang pertama, lihat dulu dari kemampuan. Ya, lihat dulu dari kemampuan. Sekarang sudah siap ataukah belum? Dari sisi siapnya gimana tadi kalau disinggung? Paling penting itu bisa tanggung jawab nafkah. Enggak mesti mapan. Kalau mapan mungkin 40 tahun baru antum itu mapan. Mau tunggu 40 tahun? Enggak kan? Enggak. Berarti sekarang matangkan diri. Kemudian yang kedua, untuk bisa segera menikah, selain dari sifat tadi bisa untuk tanggung jawab, yang kedua berarti melihat dari bagaimanakah lobby kepada orang tua. Karena kuncinya juga kepada orang tua. Makanya kalau di dalam Biro Jodoh Rumaiso ini kami tidak izinkan kalau tidak dapat izin dari orang tua. Karena nanti ujung-ujungnya dia cuma datang ta'aruf nazar dan akhirnya ditanya sudah beritahu orang tua belum? Belum. Wah, terus kamu sudah kayak begini gimana? Ya akhirnya nggak jadi. Untuk mencegah seperti itu maka baiknya dengan izin dari orang tua. Lobby ini penting. Cara lobby paling bagus gimana? Disogok. Nah, disogok. Kan sudah paham sekali. Sogoknya apa? Hah? Mau sogok apa? Sogok apa coba? Gamis. Apa lagi? Traktir bakso misalnya. Kalau ibu senang bakso, biasanya yang sulit itu pada ibu. Kenapa biasanya ibu sulit? Hah? Karena ibu kalau itu punya anak laki-laki nggak mau ada perempuan yang nyaingi ibunya. Karena kalau ada yang nyaingi, ya, yang nyaingi berarti kurang kasih sayangnya di situ. Ibu kurang perhatian, makanya ibu yang dilobi dulu itu daripada bapak. Bapak biasa-biasa saja. Iya, bapak dibiarkan saja. Ibu itu yang paling berat. Namun kalau ibu itu sudah bisa didekati, antum sudah pegang kunci di situ. Ya, sudah dimudahkan. Maka tinggal ibu nanti yang buat gol, ya, sehingga akhirnya bisa menikah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan solusi dengan segera. Terus sekarang kita tes tanya jawab. Panitia ibu-ibu bisa kumpulkan pertanyaan saking akhwat. Bisa kumpulkan depan. Apa hukum nikah siri? Dalam hal ini sudah memenuhi syarat dan rukun nikah tapi belum didaftarkan ke KUA, nggak boleh. Saya dukung pemerintah, sehingga nikah siri nggak boleh. Yang depan saya ini juga loh, dulu camat loh ini, pasti nggak bolehin juga. Iya kan Pak Camat? Nggak boleh ya? Nggak bolehin. Kenapa? Ruginya banyak, ya, mudorotnya banyak, ketidakjelasannya banyak, ruginya biasanya pada perempuan. Ya, maka
nikah siri itu baiknya tidak dilakukan kalau tidak ada pencatatan KUA. Dan jangan pernah mau, terutama akhwat jangan pernah mau kalau ada yang mau nikah siri. Terutama juga misalnya ada yang janda misalnya, itu sering dirayu untuk nikah siri, jangan pernah mau. Tidak akan pernah dapatkan jalan kebaikan, yang ada cuma mengundang masalah saja. Ustadz, ana mau sekali menikah, tapi ana takut orang tua ana. Dan orang tua ana menganggap menikah muda itu hal yang aneh. Berarti solusinya apa tadi? Dilobi orang tuanya baik-baik, didekati terus, disogok dengan yang baik-baik. Terutama siapa yang didekati tadi? Ibu. Ustadz, ana sangat berkeinginan untuk menikah, tetapi orang tua ana tidak mendukung niat baik. Tadi sudah ya. Saya sudah ada rencana menikah, akan tetapi ada penghalang, yaitu kakak saya belum menikah. Dan apabila saya akan mendahului menikah, ada syarat-syarat tertentu dari kakak saya. Orang Jawa bilang sebagai pelangkah. Saya keberatan dengan syarat yang diajukan kakak saya. Menurut Ustadz harus bagaimana? Karena memang keluarga itu belum ngaji, maka akan sulit untuk hal ini. Maka antum harus punya PR di sini. Yang ini mas-mas ini punya PR atau mbak-mbak punya PR. Gimana bisa membuat keluarga juga turut ngaji sehingga dapat ilmu-ilmu yang manfaat, keyakinan-keyakinan TBC, takhayul khurafat itu juga bisa hilang di tengah-tengah keluarga. Ya, didahulukan seperti itu. Dakwahi dulu keluarga. Terus saya akan bertanya, Ustadz, apabila kita sudah punya kemampuan untuk menikah, tapi saya merasa belum bisa membanggakan orang tua dan belum ikhlas berpisah dari orang tua, dan saya masih punya tanggung jawab menyelesaikan pendidikan dan harus dipertanggungjawabkan kepada orang tua. Kalau memang di sini orang tua tuntut selesai dulu pendidikannya, kalau ini mudah-mudahan cuma S1 saja, ya baiknya diselesaikan dulu untuk menyenangkan orang tua. Ketika sudah menyenangkan, maka silahkan untuk lobby lagi biar orang tua memudahkan jalan menikah. Apa saja persiapan yang dibutuhkan agar pernikahan bernilai sunnah atau wajib? Apa saja persiapan yang dibutuhkan agar pernikahan itu bernilai sunnah atau wajib? Apakah wanita yang belum bekerja dan belum berpenghasilan itu dapat dikategorikan belum siap menikah? Untuk para akhwat itu tidak disuruh kerja. Yang disuruh kerja siapa? Ikhwan. Ikhwan nanti yang tanggung jawab, laki-laki itu yang tanggung jawab untuk perempuan. Sehingga kalau sudah dapat laki-laki yang mau tanggung jawab, dan ini juga akan meringankan beban orang tua, maka dari sisi orang tua mudahkan itu. Dari sisi awaknya nerima itu. Daripada nunda-nunda. Dan ingat, sifat orang itu kalau sudah berada di dunia kerja dan dia itu tergiur dengan kerjanya atau dapat dengan gaji yang besar, kemudian dapat terus, dia terlalu nikmat, akhirnya banyak menunda untuk menikah. Silakan lihat banyak pengalaman-pengalaman seperti ini, banyak yang menunda menikah karena sudah keasikan dengan kerja. Jadi saran saya, kalau sudah punya pekerjaan, jenengan sudah jadi pegawai misalnya, sudah langsung segera menikah. Namun kalau untuk akhwat sendiri, ya tidak disuruh untuk bekerja seperti ini. Yang nanti punya tanggung jawab, ya itu suami yang punya tanggung jawab untuk memberikan nafkah. Apabila seorang anak telah mengetahui dan mempelajari nikah secara syar'i, namun orang tua belum bisa menerima sunnah-sunnah atau saat walimah, contoh tamu laki-laki dan wanita yang masih bercampur. Pertanyaannya, sikap apa yang harus dilakukan seorang anak? Tetap patuh sama keinginan orang tua atau mempertahankan pendapatnya? Gini, pertama, orang tua itu kenapa sampai bisa pernikahannya bercampur laki-laki dan perempuan? Karena belum paham. Belum paham itu kenapa? Ya karena memang nggak ngaji. Sehingga dari antum sendiri sebagai anak itu yang berusaha untuk dakwahi orang tua. Diberitahu bisa dengan mendorong orang tua untuk baca buku-buku nikah misalnya. Bisa pahamkan orang tua tentang larangan-larangan kholwat dan ikhtilat, campur baur laki-laki dan perempuan. Bisa juga dengan suruh orang tua hadiri majelis ilmu. Dan ini yang lebih penting sekali, kalau hadiri majelis ilmu, antum nggak dakwahi langsung, namun orang yang punya ilmu yang nanti dakwahi orang tua. Dan itu yang nanti akan mudah membuat
Dakwah itu mudah diterima oleh orang tua. Namun saran saya gini, kalau memang terlambat untuk hal ini dan memang anak itu sudah pingin untuk menikah, saran saya tidak tunda-tunda, cuma karena ini saja. Harus banyak memaklumi orang tua juga, karena orang tua tidak bisa diberitahu. Ini 1 minggu lagi sudah acara resepsi. Terus antum baru tahu beritahu H-7, orang tua akan marah dalam hal itu. Maka saran saya meminimalkan saja mudarat-mudarat yang ada. Namun kalau untuk perfect memang sulit. Itu dulu. Kalau tidak bisa dekati perfect, maka dekati yang idealnya, dekati. Bukan lakukan yang perfect tadi, yang ideal tadi, dekati saja. Mudah-mudahan dari sini awalnya antum akan contohkan dengan yang baik-baik. Berikutnya mungkin ada saudara nikah, ada tetangga nikah, ada teman-teman antum nikah, antum bisa contohkan lagi untuk mereka. Bagaimana agar hati kita tenang dalam menanti jodoh datang. Sedangkan banyak orang-orang yang sering menanyakan kapan nikah, bilang kapan-kapan. Insya Allah Allah akan mudahkan dengan segera. Antum bilang aja, tolong doakan saya biar segera nikah. Biar didoakan juga seperti itu. Ustadz, kalau anak dan hasil zina nikah pakai wali hakim, perlukah calon suami dan keluarga calon mengetahui? Tidak. Karena saat nikah wali bapak masih ada. Tidak seperti itu. Tidak harus beritahu kepada keluarga besan, itu nggak perlu tahu. Karena masalah nikah nanti dengan perempuan ini dengan bapaknya saja. Itu urusan dengan itu. Kemudian dengan keluarga tidak perlu banyak tahu tentang hal itu. Dan bisakah anak tersebut menjadi anak yang soleh bagi orang tua? Seperti hadis, jika seorang meninggal terputuslah amalannya kecuali doa anak soleh, bisa. Maka perbaiki diri, doakan terus kebaikan pada orang tua. Itu mungkin kesalahan di masa lalu, ya. Namun mudah-mudahan bisa diperbaiki dengan anak yang soleh ini yang terus mendoakan orang tuanya. Kemudian, bukankah berbuat isar atau mendahulukan saudara muslim hanya untuk hal dunia saja? Iya. Kalau nikah itu ibadah. Nikah itu dari sisi perbuatannya itu mubah. Bukan nikah itu bukan ibadah mahdhah. Namun dari sisi nikahnya sendiri perbuatan mubah. Itu harus dipahami. Ibadah itu ada 2 macam, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu yang murni ibadah, salat murni ibadah. Namun kalau nikah itu bukan murni ibadah. Nikah jadi ibadah ketika diniatkan untuk kebaikan. Ya, diniatkan untuk menjaga kesucian diri. Itu jadi ibadah. Sehingga kalau ibadah mahdhah, ibadah yang murni ibadah seperti sholat, wajib pakai tuntunan tata caranya. Kalau nikah dibebaskan, ya, dibebaskan untuk tata caranya. Mau pakai adat apa terserah. Yang penting tidak melakukan pelanggaran. Jadi pahami untuk masalah ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah murni. Ghairu mahdhah itu apa? Perbuatan mubah diniatkan untuk ibadah. Antum tidur, niatkan mau bangun sholat malam, itu namanya ibadah ghairu mahdhah. Bukan ibadah yang mahdhah yang murni ibadah. Jika keluarga punya aib, apakah perlu disampaikan kepada pihak perempuan jika ingin menikahinya? Baiknya diberitahu aib-aib yang penting diberitahu. Dan ini nanti mempengaruhi tentang kalau laki-laki dan perempuan. Misalnya si perempuan beritahu, saya punya aib seperti ini, saya nggak senang seperti ini. Laki-laki juga beritahu ketika ta'aruf seperti itu. Dan dia beritahu sisi keluarganya kayak gini, ini maaf, background keluarga saya ini masih awam. Bapak ibu saya belum kenal agama dengan baik. Beritahu. Walaupun itu memberitahukan aib, namun penting sehingga nanti calonnya siap bersikap. Oh iya, ini masih awam ya, saya harus bisa nerima. Ini penting untuk melaporkan aib-aib semacam itu. Bolehkah tidak menghadiri walimah teman atau teman orang tua? Karena apabila ikut saya sedih karena belum mampu untuk menikah. Tadi kan saya bilang datang biar apa? Terdorong untuk segera menikah. Ya kalau memang dia belum punya kemampuan, akhirnya dia berusaha kerja baik biar segera menikah. Itu maksudnya untuk bahan motivasi. Bagaimana pendapat Ustadz tentang jovisa, jomblo fisabilillah, yang dimana mereka mengistilahkan seperti itu demi menjaga dari bulian teman-temannya? Yang jelas kalau saya sendiri tidak mau bilang itu fisabilillah. Fisabilillahnya itu ketika sudah menikah. Kalau masih jomblo bersendirian itu lebih dekat dengan setan dibandingkan dengan sudah berdua.
Setan tuh cuma mau mendekati orang yang sendirian loh. Namun kalau sudah punya teman, nggak didekati. Berarti harusnya jomblo apa nih? Fi apa? Nah, nggak usah saya sebut. Ada istilah sendiri yang tepat. Kalau dia maksudnya biar terlindungi, nggak banyak fitnah, sehingga berkumpul dengan para jomblo saja, ada teman yang menghibur, sah-sah saja. Namun nggak usah bilang lah jomblo fi sabilillah. Anak kerja dengan gaji pas-pasan. Di sisi lain saya membutuhkan menikah karena sering terjerumus ke dalam dosa. Meskipun saya melakukan puasa Daud, Umi Ana tidak mengizinkan karena beliau memiliki sifat materialistis dan Abi Ana sudah kewalahan untuk meyakinkan Umi Ana. Lalu Ana harus bagaimana Ustadz? Ana takut dipanggil Allah dalam keadaan su'ul khotimah. Di sisi lain Ana juga bekerja, belajar dan berkumpul bersama sohib ketika kajian. Gini, ibu memandang materi terus. Bapak sendiri sulit untuk meyakinkan ibu. Saya yakin di tengah keluarga antum ini hambar dengan ilmu, artinya tidak diisi dengan ilmu agama. Kalau diisi dengan ilmu agama, insya Allah membawa banyak kebaikan. Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan atau ingin baik, maka Allah akan pahamkan dia dalam hal agama. Berarti kebaikan dalam rumah antum sendiri itu ada kalau dibangun dengan pemahaman agama yang baik. Maka sekarang saran saya, 1, ngaji benar. 2, dakwahi orang tua pelan-pelan. Ya, terus lebih orang tua juga ketika itu. Kemudian pahamkan kenapa harus menikah, alasannya ini dan ini, ya. Dan kemudian tunjukkan sikap-sikap yang baik, terutama prestasi-prestasi yang baik, biar orang tua memudahkan keinginan-keinginan antum untuk menikah. Saat ini saya dalam proses ta'aruf. Kendala yang saya hadapi sehingga proses ini belum dilanjutkan ke tahap khitbah, akad dan walimah. Salah satunya kurangnya persiapan finansial calon mertua untuk membiayai pernikahan putrinya. Jika saya membantu membiayai akan berdampak pada jumlah modal awal untuk keluarga baru saya nantinya. Apa yang seharusnya saya lakukan untuk menghadapi kendala tersebut sehingga bisa melakukan akad lebih cepat? Barangkali ada rekomendasi dari Ustadz mengenai event organizer di Jogja yang murah tapi syar'i. Paling enak itu di Gunung Kidul ya. Gunung Kidul tuh nggak pakai event organizer kalau di desa itu nikah. Event organizernya itu warga sendiri. Nanti mereka rewang di situ. Warga 1 RT, 2 RT itu turun, bantu itu. Bayar enggak, gratis. Ya, itu enggak ngurus apa-apa loh itu. Laki-laki itu cuma memberikan semampunya saja. Adapun kalau masalah event organizer di Jogja kayaknya belum ada ya. Mudah-mudahan nanti saya beritahu untuk masalah ini bagi yang orang kota. Kalau bicara dengan saya itu bicara orang desa. Orang desa itu simple sekali, nggak banyak macam-macamnya. Nikah saja cuma pakai halaman rumah saja, nggak cukup minta tetangga untuk sediakan halaman rumahnya. Yang ngurusnya apa? Tangga-tangga, yang layani, yang terima tamu, macam-macam semuanya itu diundang seperti itu. Semuanya punya kerja, punya giliran. Ya. Paling enak seperti itu. Makanya nikah dengan orang desa saja, gampang itu kayak gitu. Nah, adapun ini nanti bisa cari sendiri Jogja, mudah-mudahan dapat. Dan saran saya, kalau antum mau bantu, mungkin bisa bantu supaya prosesnya lebih cepat. Banyak minta tolong pada Allah saja. Mudah-mudahan dengan keluarkan modal saat ini Allah bukakan pintu rezeki lagi berikutnya. Yakin aja. Walaupun mungkin spekulasi dalam ini, saya keluarkan, saya nanti dapat ganti gimana? Coba saja. Ya, yakin dengan hadis tadi yang katakan kalau kita serius nikah, ingin jaga kesucian, apa tadi balasannya? Allah akan menolong. Ya, maka yakin dengan itu. Kalau punya tawakal yang kuat, pasti nanti Allah akan berikan kemudahan. Bila ada seorang istri yang diketahui berzina dengan laki-laki lain, apabila ia dihukum rajam beserta pasangan zinanya, apakah itu adalah suatu bentuk ketaatan? Lantas apabila itu adalah ketaatan, apakah dosa keduanya akan diampuni Allah? Yang jelas, kalau ini sudah seorang istri sudah menikah, hukuman mati berarti. Hukuman mati dengan apa? Rajam tadi, dilempar batu sampai mati. Lalu apakah dengan hukuman rajam ini dosanya diampuni? Kalau memang dia serius ketika itu untuk dijalani hukuman rajam, maka dia taubat juga serius, maka dosa-dosanya akan diampuni. Di akhirat tidak mendapatkan siksa lagi. Ustadz, seorang ikhwan sangat tidak kuat berada di zaman fitnah ini, apalagi fitnah wanita. Apakah boleh lanjut untuk memutuskan menikah? Di samping itu belum dapat pekerjaan dan insya Allah akan mencari pekerjaan untuk memberi nafkah nantinya.
Saya sebutkan dalam seminar pertama dahulu, kalau mau menikah punya tanggung jawab dulu untuk bisa beri nafkah. Gak mesti apa? Gak mesti mapan. Kalau sudah punya seperti ini silakan segera untuk menikah. Maka kesiapan itu dulu. Ya, jangan antum cuma punya keinginan terus cari kerja sekarang. Sekarang cari kerja sesuai dengan kemampuan antum lah, dapatkan seperti itu lalu beranikan untuk menikah. Nanti rezeki selanjutnya nanti Allah akan benar-benar bukakan. Saya mengetahui seseorang yang selama ta'aruf sudah merasa nyambung, namun ketika bertemu langsung menurut pandangan mata beliau si calon berbeda dengan di foto, sehingga timbul perasaan ragu dan berniat untuk tidak melanjutkan ke proses berikutnya. Bolehkah menolak karena alasan tersebut? Boleh. Itulah adanya nazar, saling lihat. Makanya kalau lewat kami, saya nggak pernah sarankan edit-edit foto. Yang jerawat, tampakkan jerawatnya sebesar ini misalnya, tampakkan. Nggak usah diedit macam-macam. Yang hitam yuk tampakkan dirinya hitam. Nggak usah sampai diedit wah putih. Ya, nanti akan membuat orang kaget. Tadi sudah cocok, maju. Ya Allah kayak begini, wah saya mundur saja. Iya, kebanyakan prosesnya mundur dikarenakan sejak awal menampilkan tidak sesuai yang senyatanya. Makanya semuanya butuh dijelaskan. Ada yang kurang-kurang sampaikan. Namun kalau sudah serak ketika ketemu, ya, keadaannya seperti sudah ketemu ya sudah. Namun awalnya itu yang harus perkenalan itu sampaikan dengan benar, fotonya, ya, demikian seterusnya. Boleh menolak karena alasan itu. Apakah bila kita ditolak atau menolak harus disertakan dengan alasannya? Ya, bukan saja alasan yang syar'i saja, yang saya belum serak gitu aja. Itu sudah orang maklumi, kalau sudah paham agama sudah memaklumi seperti itu. Sisa 3 menit lagi ya, sebentar. Saya mau menanyakan, jika ada khusus seperti ini, jika ada dua keluarga yang menjodohkan anaknya, ketika kedua anak sudah setuju, begitu juga kedua orang keluarga juga sudah setuju. Dari pihak keluarga laki-laki ingin menyegerakan pernikahannya, tapi pihak keluarga perempuan ingin supaya anak perempuannya menyelesaikan kontrak kerja selama 2 tahun. Karena dalam kontrak kerja tidak boleh menikah, tapi dari keluarga laki-laki tetap berharap supaya segera menikah. Kira-kira keputusan apa yang baik untuk diambil dari masing-masing pihak? Saya sarankan segera menikah. Mungkin lakukan cara apapun untuk lobby ke pihak kantor atau kontrak kerja ini. Mudah-mudahan ini diizinkan, dan itu lebih meminimalkan mudarat-mudarat yang ada selanjutnya. Kalau tidak, pending ini, lepas laki-laki jalan sendiri, perempuan jalan sendiri. Nanti kalau memang sudah pas waktunya untuk menikah, baru nyambung lagi. Itu yang lebih aman untuk ini. Bagaimana hukum menunda momongan dalam Islam? Menunda untuk punya anak dalam Islam. Saran saya dilihat dari maslahat masing-masing. Kalau memang ingin segera itu lebih baik. Kalau ingin menunda pun tidak masalah untuk itu. Asalkan tidak punya keinginan, khawatir punya anak nanti tidak bisa menafkahi. Ini malah jadi cacat dalam tauhid, mengimani Allah Maha Pemberi rezeki. Untuk mengadakan walimah, siapa yang diutamakan diundang untuk hadir? Orang-orang dekat, tetangga, teman-teman, ya itu yang diundang. Yang diundang untuk hadir itu seperti itu. Biasanya keluarga itu yang ngatur, bukan antum yang ngatur, keluarga yang ngatur. Ini mau undang siapa? Baru nanti kamu sarankan teman-teman saya juga yang ini diundang juga. Biasanya seperti itu yang ngatur. Anak sudah sangat ingin menikah Ustadz, tapi anak masih kuliah dan belum bekerja Ustadz. Maka bagaimana solusinya? Banyak puasa sunnah. Ya kan, apalagi solusi lainnya? Sibukkan pikiran dengan kesibukan macam-macam sehingga tidak banyak pikirannya mau menikah terus. Antum banyak nganggurnya mungkin sehingga seperti itu. Banyak ngaji, tholabul ilmi, belajar bahasa Arab, dalami terus sebagai persiapan untuk segera menikah. Ustadz, mana yang lebih diprioritaskan? Akhwat awam berjiwa hanif dan penurut dan mau dibina, atau akhwat sudah ngaji berilmu tinggi namun agak vokal ngeyel? Pilih yang mana mas? Akhwatnya yang awam berjiwa hanif. Luar biasa istilah dia ini. Yang kedua, akhwat yang sudah ngaji berilmu tinggi namun vokal. Ayo yang mana? Yang A apa yang B? Yang A. Nggak berani dia sama yang vokal berarti. Kalau saya milih yang penurut. Kalau penurut itu apapun itu dituruti. Yang sebelumnya dia itu belum ngaji. Kalau antum terutama di sini laki-laki punya modal didik, bisa didik. Kalau bisa didik dengan baik, insya Allah itu akan bisa dibawa kepada yang baik. Namun kalau antum itu dengan yang vokal, antum malah dibentak-bentak nantinya. Mas ngaji mas,
Masa tiduran terus padahal mungkin lagi capek memang ini. Ya. Kalau ada lagi yang senang hafalan dengan antum ya, misalnya antum enggak hafalan, ayo Mas ini subuh hafalan. Ya, asar hafalan lagi, maghrib hafalan lagi. Mau betah kayak gitu? Ya bisa juga dari sisi baiknya seperti itu. Namun tergantung antum bisa didik nggak. Kalau nggak bisa didik, mungkin cari yang lebih tinggi. Kalau mau sama antum. Ya, namun kalau nggak mau ya gimana? Nggak bisa dipaksakan mau cari-cari yang tinggi seperti itu. Saya seorang ikhwan yang mampu untuk menikah. Saya berusaha untuk menjaga kejombloan saya. Saya ingin merawat dan membahagiakan kedua orang tua terlebih dahulu. Bagaimana tindakan yang harus saya lakukan? Nikah, bawa istri ke rumah orang tua, rawat orang tua dengan bersama. Ya, gitu. Saya mau nikah, tapi Umi Ana suruh cari akhwat yang mau dipoligami. Karena pasti sudah paham agama, tapi sulit tembus seperti itu. Depend on you, itu gimana mau pilih yang mana. Ya mau milih seperti itu juga boleh. Namun ini luar biasa, saya baru dapat kayak begini. Biasanya akhwat-akhwat tuh tanya seperti itu ketika mau ta'aruf. Mas, saya mau dipoligami atau tidak? Nah, itu biasanya pertanyaannya loh kayak gitu. Kamu jawabnya kayak gimana kalau gitu? Nah, saya belum memikirkan hal itu. Nah, diplomatis dikit. Yang penting kan nggak buat syarat dulu kan? Saya belum memikirkan hal itu. Gitu aja. Tawaran tinggi lah Mas. Apa hukum foto prawedding? Nggak boleh, belum sah, sudah foto-fotoan. Iya kan? Sudah sah apa belum itu foto-fotoan tadi? Belum. Ya, jalan bareng dia, foto bareng, pelukan bareng, pegangan bareng, coba ciuman bareng. Ya, halal nggak? Nggak halal, dosa sebelum nikah. Jadi nggak usah pakai foto-foto prewedding, undangan biasa saja, sudah cukup seperti itu. Ustaz, bagaimana cara agar dimudahkan dalam menyatukan kedua keluarga yang akan menikah dengan latar belakang berbeda budaya dan bahasa? Cuma masalah komunikasi, saling bertemu saja. Kalau ada interaktif, saling bertemu, awal ketika ingin melamar, bertemu dulu, habis itu lamaran resmi, setelah itu mau menikah ada pertemuan-pertemuan lagi, gitu, itu saling kenal. Nanti setelah menikah ada juga pertemuan lagi dengan besan, ya, itu nanti akan membuat saling komunikasi baik antara keluarga yang ada. Dua lagi. Ustadz, jodoh itu termasuk takdir yang bisa diusahakan oleh hamba atau sudah paten? Pertama, semua sudah jadi takdir. Jodoh juga takdir atau tidak? Takdir. Namun kita berusaha nggak? Kita punya ikhtiar nggak? Kita punya pilihan atau tidak? Punya. Namun ingat, gini, kalau pahami takdir gini, apa yang jadi ilmu Allah nggak usah antum urus. Dan apa yang jadi ilmu Allah kita tidak tahu, manusia tidak tahu. Nggak usah urus masalah takdir. Itu biar urusan Allah. Cuma kita itu punya pilihan, kita jalankan itu. Kalau memang jadi takdir Allah, Allah mudahkan. Kalau bukan jadi takdir, Allah akan persulit. Sedangkan kita sendiri tidak pahami takdir. Gitu pemahaman yang benar. Saya nggak senang dengan pertanyaan seperti tadi, karena sebagian ustadz jawabannya terlalu ngelantur dalam hal ini. Ya. Dia sampai katakan ada ini ikhtiari atau bukan. Jodoh itu Allah sudah ngatur. Sudah ada dalam catatan takdir jodohmu itu apa. Kalau itu bukan jodohmu juga sudah ada dalam catatan takdir. Jadi kita itu cuma berusaha. Takdir kita tidak tahu. Ada yang tahu takdirnya? Ada yang tahu takdirnya? Nggak ada yang tahu takdir. Kita berusaha saja. Kalau itu pas sejalan dengan takdir Allah, itu yang Allah inginkan. Namun kita tidak tahu juga takdir itu, maka berusaha saja. Kalau memang itu pilihan yang terbaik, Allah akan mudahkan. Terakhir, apakah diperbolehkan seorang istri berdandan saat berpergian keluar rumah bersama suami yang baik? Dia menginginkan istrinya berada di rumah tampil cantik, bukan berada di luar rumah yang tampil cantiknya. Paham? Suami-suami? Bukan suami. Paham? Calon-calon suami paham? Ya, bujang-bujang ding. Paham, jomblo-jomblo paham? Ya. Ketika istri yang baik itu ketika dia inginkan kecantikan istrinya itu di rumah, bukan berada di luar rumah. Wallahu a'lam bishawab. Kami rasa itu cukup. Mudah-mudahan penuh berkah bagi semua dan semuanya mendapatkan manfaat. Dan nanti ada Bu Siti Zubaidah bisa maju ke depan. Nanti ada beberapa pengumuman baru kita tutup. Ini nanti ibu-ibu yang akan menutupnya. Selanjutnya ada acara yang nanti mereka bahas. Ya, baru nanti boleh tutup, baru nanti antum itu pulang. Ya, demikian. Ini dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.